Selamat malam, kembali lagi dengan saya Vini. Pada tugas kali ini saya akan membahas tentang globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi merupakan suatu proses ketika semua orang di dunia ini dapat terhubung antara satu dengan yang lainnya, baik dari segi budaya, adat, kebiasaan, ekonomi, dan sebagainya. Dari globalisasi ini bisa memberikan beberapa dampak yang positif terhadap masyarakat, seperti masyarakat akan lebih mudah menerima berbagai informasi tentang teknologi baru dari negara-negara lain. Kemudian kita juga bisa memberikan dampak proses perdagangan dan transaksi internasional yang menjadi jauh lebih mudah. Nah, namun selain hal-hal dampak positif tersebut, globalisasi ini juga bisa memberikan dampak yang negatif. Dampak negatif yang kali ini akan saya bahas yaitu pertama di korupsi dan suap, kedua adalah masalah etika dan lingkungan. Untuk masalah korupsi dan suap, nah dengan adanya globalisasi bisa membuka kesempatan kepada oknum-oknum tertentu untuk melakukan korupsi dan suap. Nah, dengan adanya korupsi dan suap tersebut, maka tentunya akan menambah beban transaksi ekonomi, sehingga transaksi ekonomi yang tadinya efisien menjadi tidak efisien atau inefisiensi. Kemudian dengan begitu, maka akan memperlambat perekonomian negara tersebut. Selain itu, untuk investor-investor asing yang mau menanamkan modalnya di negara kita atau di negara tertentu, dia akan mencari negara yang tingkat korupsinya rendah. Karena kenapa? Inefisiensi tersebut. Selain itu, bisa juga menjadi realisasi APBD dan APBN yang menjadi semakin sedikit, karena sebagian besar dana sudah digunakan untuk korupsi dan suap. Nah, bagaimana sih solusinya untuk mencegah korupsi dan suap tersebut? Solusinya menurut saya adalah kita harus menegakkan hukum tanpa tebang pilih. Untuk oknum-oknum tertentu yang melakukan korupsi dan suap itu harus diberikan tindak pidana yang sama. Tidak boleh ada dibeda-bedain. Nah, kemudian kita harus mengevaluasi nih sistem yang selama ini sudah jalan dengan cara kita meningkatkan tingkat dual kontrol dan transparansinya. Selain itu, kita juga harus monitoring dengan ketat terhadap aparat-aparat ataupun pejabat-pejabat pemerintah. Selain itu, kita juga harus nih dari masyarakat kita sendiri, kita juga harus menghilangkan budaya suap ataupun korupsi dari masyarakat. Jika masyarakatnya tidak mau suap, maka pejabat tersebut tidak bisa menerima suap karena tidak ada yang disuap. Nah, dengan cara bagaimana? Kita harus meningkatkan pengetahuan masyarakat kita tentang hukum dan bahayanya korupsi, serta kita harus meningkatkan pengetahuan masyarakat supaya mereka berani speak up jika mereka menemukan adanya oknum-oknum tertentu yang melakukan korupsi ataupun suap. Nah, selain itu, kita juga harus meningkatkan kesejahteraan para aparat dengan memberikan gaji yang cukup sehingga mereka bisa menghindari ketamakan atau keserakahan dari mereka. Yang kedua, masalah etika dan lingkungan. Untuk masalah etika dan lingkungan, dampak dari globalisasi bisa menyebabkan adanya pencemaran lingkungan, pemanasan global, rusaknya moral dan kepribadian karena terpengaruh oleh budaya barat. Seperti mohon maaf, seperti mungkin seks bebas, seperti itu. Kemudian bisa meningkatkan adanya individualisme. Di negara-negara maju itu biasanya mereka lebih bersifat individualisme dan bisa menyebabkan memudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya sosial atau budaya lokal. Nah, selain itu bisa meningkatkan kesenjangan sosial. Di budaya globalisasi adalah individualisme dan bisa kesenjangan sosial karena yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin dan menjadi adanya kesenjangan. Nah, selain itu bisa meningkatkan adanya pola hidup konsumtif karena kita berusaha untuk menjadi menjadi salah satu bagian dari dampak globalisasi tersebut. Nah, solusinya apa? Solusinya menurut saya adalah menyaring budaya asing yang masuk sehingga nilai sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Kemudian kita harus memahami ini nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dan kita harus berpegang teguh pada norma-norma dan nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, kita juga harus menambah pengetahuan terkait baik buruknya budaya asing. Jadi sehingga kita bisa menyaring nih mana budaya yang baik dan mana budaya yang kurang baik untuk kita terapkan. Selain itu, kita harus tetap meningkatkan pendidikan sehingga bisa meningkatkan kualitas SDM yang ada.
Oke, sekian dari saya tentang dampak negatif dari globalisasi. Terima kasih.